Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i Kak, wal maaf gak ada mursalin wa ala suaranya dari alihi sana. wa sahbihi ajmain. Minta Amin maaf. wal wafa amma ba'd. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Halo, taala. Kak, Mohon berkat di atas mute masih Kak rahmatnya di kita sana, dapat Kak. berkumpul dalam acara manasik untuk keberangkatan Halo. 27 Desember pada siang hari ini. Halo. Sebelum saya memulai acara pada Kak, di malam sana hari masih ini, di mute, mungkin Kak. masih ada yang belum kenal, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hana Laila Azmah, yang insya Allah akan menjadi moderator dan memandu acara pada siang hari ini. Dan insya Allah saya tidak sendirian pada siang hari ini. Saya sudah didampingi oleh Ustadz Nabil, yang insya Allah akan membimbing keberangkatan 27 Desember nanti. Jadi, alhamdulillah Ustadz Nabil juga udah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Oke, sebelum Hana memulai, marilah sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Acara hari ini Hana akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. itinerary perjalanan untuk keberangkatan 27 Desember. Ini hari pertama, 27 Desember. Kita berkumpul di Kita Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 jam 2 pagi. Bukan jam 2 siang ya Bapak Ibu, jam tapi 2 jam 2 pagi. pagi Oke. karena kita flightnya itu jam 8 pagi gitu. Jadi kenapa kita harus kumpul jam 2? Karena kita akan proses boarding terlebih dahulu, dan proses boarding itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu semua tidak terlambat dan datang tepat waktu, yaitu di jam 2 pagi, tepatnya di Terminal 3 Gate 1 di restoran Pepper Lunch. Nanti restoran Pepper Lunch-nya itu buka ya, insya Allah bukanya 24 jam, jadi nanti Bapak Ibu bisa sebelum berangkat, kita akan briefing dulu di restoran Pepper Lunch. Yang kedua, setelah itu kita tiba di Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, proses imigrasi dan pengambilan bagasi. Yang ketiga ada proses check-in hotel dan istirahat. Yang kelima ada taklim dan iktikaf. Ada taklim dan iktikaf, memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah, sholawat, dan sholat sunnah. Next. Setelah itu ada hari kedua. Hari kedua itu ada qiyamul lail, ada taklim iktikaf, memperbanyak ibadah sunnah seperti berzikir, sholawat, dan sholat sunnah, mengunjungi raudhah dan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi jamaah perempuan. Yang ketiga, oh ya, untuk masuk raudhah itu nanti insya Allah jamaah wanita akan dibimbing langsung dibimbing langsung oleh ustazah wanitanya. Jadi itu biasanya untuk jamaah perempuan jadwal masuk raudhahnya itu pagi ya Bapak dan Ibu. Yang ketiga ada sholat asar, mengunjungi raudhah dan makam Rasulullah bagi jamaah laki-laki. Dan nanti untuk jamaah laki-laki mengunjungi raudhahnya itu di sore hari ya Bapak dan Ibu. Setelah mengunjungi raudhah untuk jamaah laki-laki, semua jamaah sholat maghrib dan isya berjamaah di Masjid Nabawi. Selepas makan malam ada kajian yang berkaitan dengan ziarah kota Madinah keesokan harinya. Jadi sebelum kita ziarah kota Madinah, kita ada kajian di pelataran masjid yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz Nabil. Dan ini ada hari ketiga, 29 Desember, kita qiyamul lail, taklim serta ziarah makam baki, Masjid Gomama, dan Museum Biografi Nabi Muhammad bagi yang berminat. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengunjungi
kota Madinah ziarah ya, akan mengunjungi Masjid Kuba, Masjid Kandak, Masjid Kiblatain itu nanti insya Allah ada di hari ketiga. Dan yang terakhir ini di hari ketiga pada malam hari akan ada manasik kedua. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir biar jika nanti belum paham tentang tata cara umroh, nanti kita juga akan ada manasik pemantapan saat di Madinah. Jadi sebelum kita melaksanakan umroh, kita ada manasik pemantapan dulu di Madinah, di pelataran masjid yang pastinya akan dipimpin langsung juga oleh Ustadz Nabil. Yang keempat, Qiyamul Lail, sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, taklim, dan mengikuti iktikaf, tausiah, serta tadarus Al-Quran. Yang ketiga, kembali ke hotel, sarapan, kemudian persiapan untuk check out. Lalu kita ambil mikot di Masjid Bir Ali ya Bapak Ibu. Jadi kita sebelum naik kereta cepat itu kita sudah ngambil mikot dulu di Masjid Bir Ali. Jadi ketika di dalam kereta itu kita udah dalam niat, udah berniat, udah mengambil mikot saat di kereta cepat gitu. Jadi kepada jamaah laki-laki itu ketika di kereta cepat sudah memakai kain ihram. Oh. Dan insya Allah kita akan melakukan ibadah umroh yang pertama itu pada malam hari. Oke, lanjut. Di sini ada hari kelima, tepatnya ada di 31 Desember. Kita akan mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Jadi di tanggal 31 Desember itu kita insya Allah sudah ada di Mekah. Kita sudah mengikuti sholat 5 waktu di Masjidil Haram serta memperbanyak ibadah sunnah seperti tadarus Al-Quran, zikir, iktikaf, dan lain-lain. Dan untuk di tanggal 31 Desember itu, tepatnya di hari kelima, itu ada acara bebas untuk Bapak Ibu yang ingin mengeksplor kota Mekah itu boleh banget karena di tanggal 31 Desember tepatnya di hari kelima itu kita ada hari bebas. Jadi buat Bapak Ibu yang mau belanja-belanja, yang mau jalan-jalan, itu boleh banget. Jadi tapi tetap harus konfirmasi sama Ustadz Nabil ya atau sama mutawifnya. Tuh, oke. Yang kesembilan, ini hari keenam maksudnya, tepatnya di 1 Januari. Kita Qiyamul Lail mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram serta membanyak ibadah. Dan di hari ke-6, tepatnya 1 Januari, kita akan ziarah ke tempat bersejarah di sekitar kota Mekah, antara lainnya ada Jabal Thur, Jabal Nur, Jabal Rahmah, Jabal Arafah, Musdalifah, Mina. Semua tempat tersebut jamaah hanya melintas saja, tidak turun. Jadi hanya melintasi saja, nanti Ustadz Nabil akan menjelaskan dan akan Bapak Ibu tuh tidak turun, jadi hanya melihat saja gitu. Terus yang keempat, mengunjungi Museum Wahyu di Jabal Nur dan mengambil mikot di Masjid Jirona. Dan insya Allah nanti untuk hari ke-6 1 Januari kita akan mengunjungi Museum Wahyu di Jabal Nur. Dan kita akan mengambil mikot di Masjid Jirona bagi yang ingin melaksanakan umroh kedua. Jadi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umroh kedua, kita akan mengambil mikotnya tuh di Masjid Jirona. Jadi untuk yang nanya, bisa nggak Kak aku mau umroh keduanya untuk badal gitu, untuk yang keluarga yang sudah tiada itu boleh banget. Tinggal konfirmasi saja nanti ke Ustadz pembimbingnya. Oke, ini ada hari ke-7, tepatnya di 2 Januari. Kita akan mengikuti Qiyamul Lail, mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram, serta memperbanyak ibadah sunnah, seperti tadarus, Al-Quran, zikir, iktikaf, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita insya Allah di tanggal 2 Januari, tepatnya di hari ke-7, kita akan City Tour Taif, mengunjungi Masjid Abdurrahman, Masjid Qub, Kebun Anggur, pabrik penyulingan mawar, pasar buah, makan siang. Dan nanti untuk City Tour Taif, untuk Bapak Ibu yang ingin naik kereta gantung, itu tiketnya bisa langsung dibeli on the spot saat di sana, kurang lebih harganya 100 real. Gitu. Jadi yang jika jamaah ada yang mau ingin naik kereta gantung itu boleh banget, nanti langsung bilang aja ke Ustadz pembimbingnya. Harganya itu 100 real, kurang lebih kalau di rupiah itu sekitar 400 ya, kalau nggak salah.
Oke, hari ke-8, tepatnya di 3 Januari, persiapan check out hotel, melaksanakan tawaf wada, check out hotel Kota Mekah. Jadi untuk ke hari ke-8 itu, tepatnya di 3 Januari, kita sudah check out hotel di Mekah. Terus kita akan melaksanakan tawaf wada. Terus setelah kita melaksanakan tawaf wada, kita akan menuju kota Jeddah menggunakan bus AC. Gitu. Jadi nanti ketika kepulangan dari Mekah kita ke Jeddah dulu ya Bapak Ibu menggunakan bus AC. Kemudian berlanjut kita dari Jeddah itu terbang menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk bersiap kembali ke tanah air. Insya Allah semuanya lancar, Bapak dan Ibu sehat, menjadi ibadah umroh yang mabrur. Dan hari ke-9 itu tepatnya 4 Januari insya Allah kita sudah tiba di Jakarta itu jam 3 pagi ya Bapak dan Ibu. Insya Allah tanggal 4 Januari itu perjalanan umroh bersama Ahlam sudah selesai. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan Bapak dan Ibu semua sehat selalu. Amin. Amin, amin, amin. Setelah Hana bacain itinerary-nya, bagi Bapak Ibu yang nanti masih belum jelas, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Dan jika ingin bertanya langsung nanti, boleh diaktifkan kamera dan audionya. Tuh, dan ini Hana lanjut ya, untuk perkiraan cuaca. Oke, perkiraan cuaca di Saudi di bulan Desember itu diperkirakan sudah memasuki musim dingin. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu membawa baju hangat, jangan lupa bawa jaket, karena suhunya nih di Saudi di Desember ini sedang high season. Jadi tuh kalau subuh itu cuacanya dingin banget ya Bapak Ibu, sekitar 9 derajat. Misalnya itu. Dan untuk bulan Hmm. Desember ini sedang high season, jadi diharapkan untuk Bapak Ibu menjaga kesehatan, membawa baju-baju hangat, terus membawa lip balm, jangan lupa karena kita akan memasuki cuaca yang berbeda dari Indonesia. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri agar bisa maksimal ibadahnya dan kesehatannya juga gitu. Oke, lanjut. Di sini ada persiapan umroh. Persiapan umroh itu siapkan perlengkapan yang baik karena saat di tanah suci jamaah akan menghadapi mohon maaf Bapak Ibu, akan menghadapi berbagai kondisi khusus, yaitu perubahan suhu dan cuaca yang bisa jadi sangat ekstrim panas atau dingin dibandingkan dengan di tanah air. Gitu. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu mempersiapkan diri karena kita akan menghadapi cuaca yang berbeda sekali dari Indonesia. Dan yang ketiga, jarak Hmm. tawaf bisa mencapai lebih 200 meter sampai 2 kilometer. Tergantung pada kerumunan dan dari mana tawaf dilakukan. Jadi untuk Bapak Ibu nih masih ada waktu untuk berolahraga, untuk jalan santai, karena nanti ketika di sana kita tuh banyak berjalan kaki ya Bapak Ibu. Jadi untuk latihannya tuh dibiasakan aja untuk jalan kaki gitu. Untuk berjalan kaki tuh jadi di sana sudah terbiasa gitu Bapak dan Ibu. Oke, ini ada persiapan yang akan dibawa ketika keberangkatan. Jangan lupa membawa koper ukuran 18 maksimal 18 inch untuk koper cabin dan koper bagasi itu maksimal 30 inch. Itu Bapak Ibu. Dan kalau untuk koper kabin itu beratnya 7 kilo ya Bapak Ibu. Dan untuk koper bagasi itu beratnya di 30 kilo. Jangan lupa membawa obat pribadi dan obat umum. Jangan lupa membawa multivitamin, baju hangat atau sweater. Jangan lupa membawa masker dan hand sanitizer. Jangan lupa membawa payung, topi, kacamata hitam. Terus jangan lupa membawa krim, sunscreen, lip balm, terus tas ransel, botol minum kecil 150 ml, terus ada tisu basah, bantal leher, perlengkapan mandi dan handuk travel. Dan untuk laki-laki jangan lupa membawa sling bag, sabuk ihram, membawa gamis secukupnya, sandal umroh, sama ada kita harus membawa kain sarung. Nggak wajib juga sih Bapak dan Ibu.
Gitu. Dan yang perempuan jangan lupa membawa kaos kaki, mukena secukupnya, sandal umroh, manset wanita. Dan untuk keberangkatan, aku mau infoin lagi untuk Ahlam Travel itu tidak ada seragam travel. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk mempersiapkan baju untuk laki-laki itu memakai koko hitam dan yang untuk perempuan memakai gamis hitam dan kerudung coklat susu. Gitu. Jadi biasanya untuk Travel itu kita menggunakan dress code ya Bapak dan Ibu. Oke, lanjut. Nih aku mau bagiin tips umroh. Umroh itu satu, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkan kegiatan ibadah kita sebelum berangkat umroh. Jadi Bapak Ibu yang biasanya belum pernah jamaah nih ke masjid atau musola gitu dibiasakan nih mulai hari ini untuk bisa sholat berjamaah karena ketika di sana kita akan banyak melaksanakan sholat 5 waktu itu berjamaah. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu untuk bisa membiasakan diri untuk sholat berjamaah. Terus yang kedua, olahraga ringan untuk jaga kebugaran bisa dengan berjalan kaki minimal seminggu 3 kali sebelum keberangkatan. Dan yang ketiga, membiasakan diri terkena sinar matahari berjemur paling tidak 15 menit di pagi hari. Dan yang keempat, jangan lupa jaga pola makan, konsumsi makanan-makanan sehat, minum suplemen kesehatan, persiapkan obat-obatan pribadi. Dan kelima, hindari stres dengan menjaga pola hidup untuk tidak memforsir pekerjaan dan jangan lupa istirahat yang cukup. Jadi diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk menjaga kesehatan karena insya Allah ini adalah ibadah terpanjang. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu selalu menjaga kesehatan dan aku selalu berdoa semoga diberi kelancaran dan pulang membawa umroh yang mabrur. Amin. Oke, agenda Amin. manasik hari ini Amin. aku Amin. tadi udah bacain itinerary perjalanan dan untuk selanjutnya insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz Nabil yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Aku mau sapa-sapa dulu Ustadz Nabil. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kahana. Insyaallah. Assalamualaikum, Bapak Ibu, Waalaikumsalam. jamaah Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ustadz, Allah, sehat? alhamdulillah, bugar, sehat, sejahtera. Amin. Iya, iya, Kahana. Gimana? Sudah? Oke. Halo, Assalamualaikum. Kahana ini, ya, lagi banyak kerjaan Pak Kahana. Dia agak linglung dia dari tadi nih. Mohon maaf nih. Hmm. Ya, kita mulai ya. Kita mulai untuk manasik umrah Bapak Ibu. Eh, Tadi sudah kita mendengarkan itinerary perjalanan. Selanjutnya, eh, untuk materi selanjutnya adalah tentang penjelasan detail tentang umroh dan tata cara pelaksanaannya. Baik, Bismillah. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan semua kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah pada hari ini kita bertemu bersilaturahmi via Zoom dalam rangka agenda manasik umroh. Mudah-mudahan kita berdoa eh, hari ini dan seterusnya Allah turunkan rahmat berkah inayahnya untuk kita semua, khususnya dalam perjalanan umroh kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan yang terpenting Allah berikan kita umroh yang mabrur, umroh yang makbul, Amin. yang dimana tidak ada balasan yang paling indah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
tak henti-hentinya kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Baik, kita mulai, Kahana, untuk slide pertama. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita masuk dalam pengertian umroh, ya, Rasulullah SAW bersabda, al-hajju wal umroh faridotan. Haji dan umroh itu adalah dua fardu yang sama kefarduannya. La yadurruka bi ayyihi ma bada'ta. Kata Rasulullah, yang mana saja yang mau engkau dahulukan, mau haji dulu, mau umroh dulu, maka la yadurruka, tidak apa-apa. Terlebih apalagi di zaman sekarang ya, untuk haji, Masya Allah waiting listnya puluhan tahun, bukan bertahun-tahun lagi, bukan belasan tahun, tapi puluhan tahun. Maka di zaman sekarang ini umroh menjadi eh, orang bilang pengganti haji, tapi tetap aja haji itu tetap fardu dan umroh tetap fardu. Maka al-haji wal umroh faridotan. Haji dan umroh itu dua dua fardu yang la yaduruka bi ayyihi ma badata. Yang mana saja kau mau dahulukan itu tidak apa-apa. Khairul birri ajiluh. Sebaik-baik kebaikan adalah eh, yang yang di yang disegerakan. Jadi kalau sudah punya niat, sudah ada rezeki, badan sehat, ya itu segerakan untuk mengerjakan haji ataupun umroh. Karena kita tidak tahu ya halangan apa nanti ke depannya ketika sudah ada rezeki, badan sehat, tapi badan sehat, rezeki dan waktu ya sudah ada semuanya, tapi kita masih tunda-tunda. Nauzubillah ya, kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Maka khairul birri ajilu, sebaik-baik kebaikan amal soleh itu yang disegerakan. Ya, mana ini slide-nya? Sebentar. Kahana dibantu slide-nya. Bentar Bu, mohon maaf. Slide-nya hilang nih. Tuh share PDF-nya terhenti tuh Kahana. Iya, ada gangguan. Baik, saya coba slide punya saya ya Bapak Ibu ya. Kahananya sedang ada gangguan. Baik, yang pertama adalah pengertian umroh. Apa itu umroh? Umroh adalah kunjungan. Kunjungan kemana? Kunjungan ila baitillah. Kunjungan ke Baitillahil Haram. Definisinya secara syar'i, umroh adalah kunjungan ke Baitullah, ke rumah Allah, ya, ke Mekah yang ada di dalam di Mekah di Masjidil Haram. Dalam syar'i, pengertian syar'i juga umrah itu adalah kunjungan ke Baitullah dengan menggunakan pakaian ihram dan menahan diri dari larangan ihram serta melaksanakan tata cara yang berkaitan dengan kegiatan ihram. Maka oleh karena itu hampir seluruh rukun haji dilaksanakan di dalam umroh kecuali yaitu wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan mabit di Mina. Hanya itu perbedaannya. Maka orang bilang umroh itu haji kecil.
Padahal haji itu nggak ada yang kecil ya, apalagi di Indonesia, apalagi tetangga saya itu Pak Haji gede-gede itu. Ya, jadi haji ibadah di hadapan Allah nggak ada yang remeh, semuanya besar kecilnya di hadapan Allah mulia, termasuk umroh. Umroh adalah perjalanan ibadah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 keutamaan ibadah umroh. Yang pertama adalah jihad para wanita. Apa maksudnya? Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad orang yang tua, orang yang sepuh, kata mereka, enak sekali orang laki-laki ya, mereka bisa mendapatkan pahala jihad, berjuang di jalan Allah. Seandainya kita boleh, kita juga mau berjihad di jalan Allah. Dan hal itu disampaikan kepada Rasulullah bahwa, ya Rasulullah, ini para wanita ini mereka protes, katanya laki-laki itu enak punya pahala jihad. Lalu Rasulullah bersabda, inilah sabda Rasulullah bahwa jihadnya orang tua, jihadnya wanita, jihadnya orang lemah adalah dengan berhaji dan umroh. Maka wanita yang berumroh itu pahalanya sama dengan berjihad. Masya Allah. Yang kedua, keutamaan ibadah umroh, dihapuskan dosa-dosanya. Udah pasti ya. Al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Satu umroh kepada umroh yang lain. Artinya dalam umroh satu, lalu mengerjakan umroh yang kedua, itu adalah kafarah. Kafarah itu penghapusan dosa. Penghapusan dosa di antara keduanya. Dan umroh dan haji yang mabrur diterima itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya katakan bahwa tidak ada balasan yang paling indah orang umroh, orang haji itu kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang nanti kita kerjakan semuanya lillah, karena Allah. Semoga Allah jaga niat kita dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya adalah dijanjikan oleh Allah surga. Rasulullah SAW bersabda, haji mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, apa itu haji yang mabrur? Nabi SAW bersabda, memberikan makanan dan menyebarkan salam. Jadi ini anjuran kita Bapak Ibu selama di sana, yang pasti kita menjaga akhlak, ya, menjaga adab. Kita di sana sibukkan dengan ibadah, berzikir, ya, bersolawat, dan juga dalam muamalah sesama kita, sesama manusia. Nanti kita ketemu banyak orang di sana dari berbagai daerah, dari berbagai negara. Maka afsus salam bainahum, ya, maka ucapkan salam. Nanti kita akan terasa di sana. Mungkin yang Bapak Ibu jamaah sudah pernah umroh, sudah pernah haji, sangat paham ya di sana. Masuk lift, ngucap salam. Keluar lift, ngucap salam. Ketemu di restoran, ngucap salam ya. Masuk ke toko emas, ngucap salam. Makanya di sana selalu mengucap salam. Selalu mengucap salam. Dan juga memberikan makanan. Masya Allah, orang di sana sedekah itu berebut. Bukan minta sedekah, tapi berebut bersedekah. Berebut bersedekah. Maka di sini anjuran Rasulullah selama di sana, kalau mau jadi haji yang mabrur, sebarkan salam dan berikan makanan, bersedekah, ya apa namanya, bersedekah semampunya, bersedekah dengan kemampuan kita, seperti itu. Yang keempat, berikutnya karena ya, berikutnya yang keempat adalah daripada keutamaan umroh itu dijauhkan daripada kemiskinan. Dijauhkan daripada kemiskinan. Tidak ada orang umroh itu bangkrut. Tidak ada orang pulang umroh itu bangkrut. Ya, sudah banyak sekali contohnya. Sudah banyak sekali pembuktiannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya tahadus bin ni'mah Bapak Ibu, saya mendengar cerita jamaah-jamaah yang sudah berangkat dan pulang gitu, terutama mereka yang harus mengorbankan waktunya dalam pekerjaan, dalam usahanya. Awalnya ragu-ragu untuk berangkat umroh,
Ternyata pulang umroh, saya mendengar cerita dari mereka sendiri, alhamdulillah katanya, tambah berkah, orderan berkah, kerjaan berkah, seperti itu. Karena memang sudah dijanjikan Allah dan disabdakan Rasulullah. Kata Rasul, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Ini Rasul yang bilang. Maka orang pulang umroh pasti tambah berkah. Insya Allah pasti tambah berkah. Seperti itu. Kalaupun ada yang ragu tentang hmm, hmm, waktu misalkan tidak bisa dikorbankan, ya itulah panggilan Allah ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah kita sudah sampai step sekarang ini, sampai saat ini itu sudah alhamdulillah sekali. Allah sudah insya Allah panggil kita nih dan sampai kepada Mekah dan Madinah nanti kita ke sana. Karena ada orang yang karena masalah haji itu, masalah umroh itu bukan soal harta, bukan soal siapa dia, tapi ini soal panggilan Allah. Ya. Kalau belum panggilan ada saja halangannya, entah waktu, entah rezeki ya, dan lain-lain. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita sudah sampai tahap ini. Mudah-mudahan Allah panggil kita lancar, mudah berkah, kita selamat sampai ke tanah dua, dua, dua tanah suci, tanah Haramain, Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya adalah doa para jamaah umroh selama di tanah suci akan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah. Maka jika mereka bermohon kepadanya, pastilah dikabulkan. Da'akum fa'ajabu, fas'alu fa'atahum. Jika mereka berdoa, pasti dikabulkan. Jika mereka meminta, pasti dikabulkan. Jika mereka memohon ampunan, pasti diampuni. Itu lagi-lagi hadis sabda Rasulullah SAW. Makanya orang umroh doanya mustajab. Orang umroh doanya mustajab. Maka nanti ketika di sana berdoa yang banyak dan bukan cuma hanya untuk kita, tapi untuk saudara kita, untuk keluarga kita, untuk anak, Uang uang untuk saku makan cucu itu beda. mungkin yang Saya sudah nggak. ada cucu berdoa mumpung lagi mustajab doanya. Dan itu sabdanya Rasul, janjinya Rasul. Maka ketika lagi doa mustajab, doakan untuk saudara-saudara kita juga. Kalau perlu kita doakan untuk negara kita tercinta ini, Indonesia, supaya aman, tentram, damai, jauh daripada musibah. Seperti itu Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, memperoleh pahala sholat hingga 1.000 sampai 100.000 kali lipat. Eh, Kata Rasulullah, sholatun fi masjidi hadza, sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya, lebih utama daripada 1.000 sholat di masjid lainnya. Satu rakaat di Masjid Nabawi itu 1.000 pahalanya dibanding kita sholat satu rakaat di masjid selain Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram, kata Rasulullah, kecuali di Masjidil Haram. Kalau sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat. Pahalanya 100.000 kali lipat. Masya Allah. Di Masjid Nabawi 1.000. Di Masjidil Haram 100.000. Maka aneh sekali, heran sekali kalau ada orang di sana nggak sholat di masjid. Makanya tadi kata ke Hana, yuk kita mari biasakan. Dan saya percaya ini dan yakin ini jamaah ahlam yang sekarang ini semuanya ahli ibadah semuanya. Kelihatan kalau wajahnya orang ahli ibadah, wajahnya kelihatan semuanya. Dan ini yang hadir ini, yang mau umroh ini semuanya adalah orang-orang punya nama semua. Orang-orang punya nama semua. Karena kalau nggak ada namanya, paspornya nggak bisa keluar karena nggak ada namanya. Ya, berikutnya adalah keutamaan ibadah umroh yang ketujuh. Wafat saat umroh, pahalanya dicatat hingga hari kiamat. Masya Allah. Barang siapa keluar melaksanakan haji, lalu ia meninggal, niscaya dicatat baginya pahala seorang haji hingga hari kiamat. Masya Allah. Jadi meninggalnya hari itu, tapi pahala hajinya ngalir terus sampai hari kiamat. Dan barang siapa keluar dalam melaksanakan umroh, lalu ia meninggal, niscaya dicatat baginya pahala seorang yang melaksanakan umroh sampai hari kiamat. Masya Allah ya, orang yang meninggal di sana dalam melaksanakan haji umroh, pahalanya ngalir terus, pahala umroh dan hajinya ngalir terus sampai
hari kiamat. Tapi di sini juga saya harus menjelaskan bahwa kita orang Islam, orang beriman, insya Allah beriman, meninggal dimanapun, yang pasti yang kita inginkan adalah husnul khotimah. Itu, ya, meninggal dimanapun yang harusnya husnul khotimah, mintanya husnul khotimah dimanapun. Jadi eh, boleh saja minta meninggal di Mekah, Madinah, cuman agak repot nanti di sana kalau meninggal di sana, Bapak Ibu ya. Keluarga jauh, kasihan nanti nggak bisa ngelihat. Udah, yang penting kalau saya, kata guru-guru, meninggal dimanapun yang penting husnul khotimah. Karena Abu Lahab juga meninggalnya di Mekah, Bapak Ibu. Ya, Abu Lahab meninggal di Mekah. Tapi kan Nabi Muhammad meninggal di Madinah gitu. Dan orang-orang soleh juga ada juga meninggal di Mekah. Maka dimanapun kita meninggal, harapannya adalah husnul khotimah. Semoga kita semua Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, mempererat persaudaraan antar umat Muslim. Ya, ini udah pasti ya. Sebelum kita mengenal orang banyak di sana, yang pasti nanti kita sesama grup kita dulu nih. Ya, sesama grup kita, rombongan kita pasti nambah saudara. Dan kita eh, namanya pergi berombongan, Bapak Ibu, pasti kita harus kerja sama satu sama lain. Ya, satu sama lain. Rombongan itu pasti di rombongan itu hanya dua kita kerjasamanya, ditunggu dan menunggu. Ditunggu dan menunggu. Yang menunggu sabar, yang ditunggu juga sadar gitu. Jadi yang menunggu sabar, yang ditunggu sadar gitu. Menunggu orang ke toilet, pasti dia kalau nggak kebelet nggak bakalan ke toilet. Dan kita pun pernah kebelet gitu. Untuk memotivasi diri ini supaya nambah sabarnya. Yang ditunggu juga gitu. Udah tahu ditunggu, sadar karena menunggu itu nggak enak. Jadi kalau emang masih bisa ditahan sedikit, itu mau pipisnya mau pupnya ditahan supaya eh, nggak bikin orang menunggu. Jadi dua ini aja nanti kunci kita dalam grup kita ini, Bapak Ibu. Dan insya Allah nambah saudara ya, nambah saudara. Itu pun sudah banyak ceritanya. Bahkan pulang umroh malah mereka erat sekali hubungannya. Ada yang kerjasama dalam usaha dan lain sebagainya. Itu cerita Allah yang udah Allah gariskan ya, takdirnya ketemu di umroh, nambah berkah, usahanya nambah berkah, kerjasamanya sama sesama rombongan juga, masya Allah. Yang berikutnya, meningkatkan iman dan takwa. Umumnya seseorang yang telah mengunjungi rumah Allah, keimanannya akan semakin bertambah. Ia juga berupaya meningkatkan ketakwaannya dengan cara memperbaiki ibadah. Udah pasti ya, karena ciri tanda orang mabrur itu pasti ibadahnya nambah, imannya nambah. Yang tadinya emosional, gampang marah, pulang umroh tambah adem hatinya. Ya, yang tadinya sebelum umroh mulutnya, omongannya agak belum belum terjaga, ya, ketika pulang umroh mau berkata itu mikir dulu, terjaga. Itulah ciri tanda orang mabrur, ya, tidak bisa dibuat-buat, hanya dia yang bisa merasakan, dan pemberian dari Allah itu. Ya, mabrur itu Bapak Ibu nggak ada tulisan di jidat pulang umroh itu mabrur, nggak ada. Ya, Pak Haji juga kan, Bu Haji pulang haji nggak ada tuh di jidatnya Ibu Haji, Bapak Haji, mabrur nggak ada. Jadi kembalinya ke kita sendiri. Nanti kita yang merasakan sendiri. Pulang umroh nambah baik apa enggak. Itulah ciri orang mabrur. Mudah-mudahan Allah berikan kita umroh mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, yang terakhir, keutamaan ibadah umroh adalah yang ke-10, mengajari makna sabar. Ya, tadi ya sudah saya bahas bahwa eh, karena kita juga perginya bersama-sama berombongan, udah pasti sebelum sabar sama ribuan orang di sana, sabarnya sama rombongan kita dulu. Kurang lebih kita ini nanti Bapak Ibu 28 orang bersama saya. 28 bersama saya, 28 jamaah bersama saya. Insya Allah nih 28 kita sama-sama, yang pasti kita berdoa, kita sehat, diberikan sehat sama Allah, sehat, berkah, mudah dalam menjalankan ibadah selama di sana. Ya, dan saya yakin dan percaya
para tamu Allah ini jamaah alam semuanya udah termasuk orang-orang minas sabirin semua, orang-orang yang sabar semua. Amin ya rabbal alamin. Kita saling mengingatkan Bapak Ibu, termasuk saya harus juga sering diingetin karena biasanya karena saya membawa banyak badan, banyak kepala yang nggak sabar biasanya ustadznya, pembimbingnya gitu. Maka tolong ingatkan saya juga nanti, saat sabar, Tat, sabar gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, karena syarat rukun dan wajib umroh. Syaratnya, jadi dalam ibadah itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, Bapak Ibu. Ya, yang syaratnya untuk umroh pertama yang pasti syaratnya muslim. Insya Allah kita semua muslim, berakal, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak. Itu syarat orang berakal. Ya, mana kanan, mana kiri, mana yang tidak baik, mana yang baik, itu namanya orang berakal. Yang berikutnya adalah balik, mampu. Balik artinya sudah mencukupi umurnya, usianya. Eh, Sudah pada usia dewasa. Bagaimana umrohnya anak-anak? Anak-anak itu menurut para ulama, umrohnya mereka adalah umroh tarbiyah. Tarbiyah itu umroh pendidikan. Jadi kita mendidik mereka bahwa nih di dalam Islam ada yang namanya umroh, ada namanya haji. Dianjurkannya ketika nanti mereka sudah dewasa, mereka harus mengulang umrohnya. Seperti itu. Tapi untuk syaratnya, untuk syarat sahnya, rukunnya, biarpun masih kecil juga tetap harus dijalani. Meskipun nanti ada rukhsah bagi mereka, ada keringanan bagi anak-anak, apalagi yang di bawah umur ya, yang masih 2 tahun, 3 tahun dalam memakai ihram, yaitu ada keringanan, tidak seperti orang dewasa, aslinya orang dewasa memakai ihram. Yang berikutnya adalah mampu. Manis tato ilaihi sabila. Umroh haji itu mampu, mampu secara fisik, mampu secara finansial. Secara fisik dan secara finansial itu syaratnya umroh. Tidak boleh umroh sampai jual rumah, ya jual motor, jual mobil. Begitu dia pulang umroh nggak punya rumah, itu nggak boleh. Ya, jadi mampu secara finansial dan juga secara fisik. Kalau memang sudah tidak fisik ini nanti penjabarannya banyak lagi nih. Tapi yang pasti fisik itu dia masih bisa mampu misalkan berdiri atau masih bisa didorong gitu. Tapi kalau udah nggak bisa bangun, ya komunikasi udah susah, maka itu secara syarat orang umroh itu sudah tidak bisa. Rukunnya ada ihram, ada tawaf ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, ada sa'i, berjalan mengitari antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali, dan tahallul, memotong sebagian rambut ya, dan juga yang terakhir tertib. Rukun ini harus kudu dikerjain di dalam umroh. Maka kalau ada yang tidak dikerjakan salah satunya, maka umroh kita tidak sah. Itulah rukun. Adapun wajib itu berihram dari mikot. Jadi nanti orang berihram ngambil niat, berniat itu tidak sembarang tempat. Kita ditentukan orang ihram umroh itu niatnya harus di mikot. Mikot itu tempat kita mengambil niat. Itulah kewajiban bagi orang yang berumroh. Seperti itu. Selanjutnya karena prosesi ibadah umroh. Ya, pertama kita menuju ke mikot. Mikot untuk nanti sholat di sana, sholat sunnah ihram, lalu kita berniat. Nanti niat akan sama-sama kita baca Bapak Ibu di dalam bis. Insya Allah saya bimbing itu kita menuju ke Masjidil Haram, ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali, sa'i mengitari Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dan juga tahallul. Ya, ini adalah prosesi ibadah umroh. Insya Allah umroh itu, insya Allah umroh itu kalau tidak ada halangan, tidak ada kendala, secara berombongan rame-rame prosesi umroh itu makan waktu insya Allah 3 sampai 4 jam.
3 sampai 4 jam. Paling cepat sekali kalau rombongan itu 3 jam. 3 jam ya. Jadi kita umroh santai, tidak tidak mengejar apa-apa. Itu 3 jam insya Allah. Seperti itu. Berikutnya, mana ihram? Nah, apa sih ihram? Ihram itu diambil dari kata al-haram yang bermakna terlarang atau tercegah. Terlarang atau tercegah. Kenapa dinamakan haram? Kenapa dinamakan ihram? Karena setelah kita berihram, yang halal-halal pun tidak boleh. Yang gampangnya begini Bapak Ibu, kita sholat, ada yang namanya takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbir pertama kali takbir awal takbir ketika memulai sholat. Begitu Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Ihramnya ini sama artinya. Al-haram atau ihram. Setelah takbir, maka yang halal itu diharamkan. Makanya orang sholat nggak boleh makan. Orang sholat nggak boleh sambil ngobrol. Orang sholat nggak boleh sambilan mengerjakan sesuatu yang di luar gerakan sholat. Makanya sehabis takbir itu haram segala hal eh, yang dihalalkan. Yang halal aja haram, apalagi yang haram. Itu pengertiannya takbiratul ihram. Begitu juga ihram. Setelah kita menggunakan ihram dan niat berihram, niat umroh, maka dari mulai situlah kita harus terjaga. Terutama daripada di sini ada larangannya dari berkata kasar, berkata kotor ya. Lalu ada berjima walaupun dengan suami istri yang sah, yang halal, juga eh, tidak boleh menggunjing, juga tidak boleh menikah atau mencomblangi itu orang supaya menikah, itu juga tidak boleh. Itu di antara larangan-larangan yang ada setelah kita berihram, setelah kita niat ihram, niat umroh, seperti itu. Itulah makna ihram yang berasal dari kata al-haram. Ya, berikutnya adalah ada sebelum ihram. Apa yang dimaksud sebelum ihram? Disunahkan sebelum ihram itu untuk mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram. Ya, mandi sunnah ihram. Nanti kita akan lakukan itu Bapak Ibu di hotel. Dari Madinah, kita sebelum berangkat ke Mekah, kita mandi di hotel. Mandi sunnah ihram. Nanti insya Allah di manasik kedua, insya Allah saya ingatkan kembali dan saya perjelas detailnya bagaimana nanti di manasik kedua. Ada juga sebelum ihram itu membersihkan badan. Nah, apa itu? Seperti memotong kuku, ya, menipiskan kumis, artinya merapihkan kumis. Juga ada mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan lain sebagainya. Itu dilakukannya sebelum kita ihram, sebelum kita berniat ihram. Kita harus saya harus perjelas nih Bapak Ibu. Ada pakai kain ihram atau baju ihram, ada berihram. Berihram itu nanti ketika sudah niat, ya. Maka kalau baru pakai baju ihram atau kain ihram itu belum kena larangan apa-apa. Karena nanti kita udah pakai kain ihramnya itu di Hotel Madinah sebelum check out, kita mandi sunnah ihram lalu kita pakai kain ihram, itu belum terkena larangan sampai nanti kita ke mikot, kita berniat nanti di mikot. Nah, setelah itulah baru kita menjaga daripada larang-larangan. Insya Allah saya akan selalu mengingatkan nanti ya selama perjalanan kita supaya ibadah kita semuanya aman, lancar, mudah seperti itu. eh Termasuk juga memakai minyak wangi ya. Minyak wangi ini eh sekedarnya sajalah. Terutama kan kita harus pakai deodoran juga ya. Bagi wanita boleh tapi tidak boleh berlebihan. Ya, boleh berlebihan. Jadi memakai minyak wangi, bersih-bersih itu semua dilakukannya sebelum kita berniat ihram. Nah, seperti itu. Ya, sebelum kita berniat ihram. Eh, Berikutnya ada pakailah pakaian ihram. Bagi wanita tidak ada pakaian khusus. Prinsipnya menutupi aurat
kecuali muka dan telapak tangan. Jadi wanita itu kalau laki-laki udah pasti kain ihram, dua helai kain ihram, tidak ada lagi pakaiannya selain dua helai kain ihram. Wanita tidak ada pakaian khusus, tapi prinsipnya menutupi aurat seperti bagaimana kita wanita itu sholat. Yang kebuka hanyalah wajah dan juga apa namanya ini telapak tangan, batnul kaf, ya, telapak tangan seperti itu. Berikutnya adalah ihram dan niat. Sebelum berihram dianjurkan pertama sholat sunnah 2 rakaat. Nanti kita akan laksanakannya di mikot. Yang kedua membaca istighfar, syahadat dan sholawat. Ini rangkaian daripada sebelum kita niat ya Bapak Ibu. Anjuran dari para ulama juga bahwa setiap mau melakukan apapun ibadah khususnya sholat juga sama ya kita istighfar, kita membaca syahadat, kita membaca sholawat lalu kita berniat. Adapun niat ihram sendiri, niat umrah sendiri, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaika Allahumma bi umrah. Itu adalah daripada niat ihram atau niat umroh. Ya, nanti niat ini akan kita baca sama-sama ketika di sana nanti di tempat mikot di mikot kita. Berikutnya adalah contoh pakaian ihram. Contoh pakaian ihram. Ya, contoh pakaian ihram ini bagi laki-laki bisa dilihat itu di gambarnya ya. Tadi kelewat karena di setelah tadi. Ya, pakaian ihram. Contoh pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan. Adapun perempuan tadi prinsipnya hanya menutupi semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun laki-laki dua helai kain ihram. Ini adalah contoh memakai kain ihram. Salah satu contoh ya Bapak. Adapun nanti Bapak ada cara tersendiri yang lebih mudah, lebih gampang, silakan saja. Ya, tapi ini adalah salah satu contoh cara memakai kain ihram. Nanti kita juga akan dibantu ada gespernya. Itu gesper itu boleh pakai yang mana saja Bapak ya. Boleh pakai gesper umroh ataupun gesper kita. Ya, gesper kita itu boleh dipakai buat mengencangkan kain ihram, menjaga kain ihram kita. Tapi ini contoh yang salah Bapak ya. Karena nggak boleh pakai kaos nanti. Kaos sama celana udah nggak boleh. Ini dia hanya contoh saja. Karena dia kalau nggak pakai celana kaos malu kali dia nih. Jadi pakai kaos sama celana dia. Nah, nanti insya Allah kita praktek lagi di manasik kedua Bapak. Insya Allah ya. Ibu juga boleh ngeliatin nanti biar bisa ngebantu eh, suaminya untuk pakai kain ihram. Biasanya kalau dipakein istri lebih rapih biasanya. Karena emang istri mah tukang rapi-rapih dia. Ya berikutnya adalah sunnah ihram. Perbanyak membaca talbiyah. Nah, talbiyah itu bacaan yang sudah sering kita dengar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini bacaan talbiyah. Jadi di Islam itu Bapak Ibu ada panggilan-panggilan dzikir, ada sebutan-sebutan dzikir. Kalau talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Kalau takbir itu Allahu Akbar. Kalau tahlil itu la ilaha illallah. Kalau tasbih itu subhanallah. Kalau tahmid itu alhamdulillah. Seperti itu ya. Jadi talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Yang dimana ini adalah jawaban dari panggilan Allah. Kita kan umrah dipanggil Allah nih, Masya Allah ya, dipanggil Allah, maka kita menjawab labbaik Allahumma labbaik. Apa sih arti labbaik Allahumma labbaik? Labbaik itu kalau di Betawi, Bapak Ibu, lebek, lebek gitu. Kalau di daerah Jawa Tengah, saya Jawa Timur, dalam gitu. Kalau di Sunda, Sunda
naon naon apa? Iya gitu. Muhun gitu. Jadi kalau di Arab labbaik itu kita iya Allah, iya ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, seperti itu. Maka disunahkan kita banyak membaca talbiyah. Berikutnya, larangan ihram, menutup kepala dengan penutup apapun itu tidak boleh bagi laki-laki. Topi, peci, kopiah, kupluk, apalagi pet, sampai kain ihram sendiri pun tidak boleh, Bapak. Ya, hati-hati. Nanti tidak boleh kita menutup kepala setelah niat ihram atau setelah niat atau memotongnya walaupun sedikit tidak boleh. Memotong kuku tidak boleh ya. Memakai wewangian, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, membunuh binatang buruan, ya, membunuh binatang buruan darat, hubungan suami istri, melaksanakan akad nikah atau melamar atau dilamar. Itu larangan-larangan setelah niat ihram atau niat umroh. Maka harus dijaga. Berikutnya, tawaf adalah salah satu rukun umroh. Apa itu? Tawaf adalah salah satu amalan yang menentukan sah tidaknya amalan ibadah haji atau umroh. Tawaf merupakan salah satu rukun haji atau umroh yang mana apabila ditinggalkan maka ibadah hajinya atau umrohnya tidak sah. Tawaf dalam ibadah haji atau umroh dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ketika seseorang hendak melakukan tawaf, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Apa itu yang harus diikuti? Ketentuan tawaf. Satu, berniat untuk melaksanakan tawaf. Nanti akan kita niat ya. Dari awal kita niat untuk bertawaf. Yang kedua, orang yang hendak bertawaf diwajibkan untuk mengelilingi Ka'bah. Jadi yang namanya tawaf itu keliling Ka'bah Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada bapak yang dibilang sama istrinya, "Bapak, saya mau tawaf dulu." Loh, di mana? Di masjid bukan. Nah, itu berarti bukan tawaf. Itu tawafnya tawaf toko emas, Bapak. Hati-hati, nanti kita kekecoh tuh sama istri-istri kita di sana ya. Jadi ada jamaah itu biasanya, "Tat mau tawaf dulu," gitu. Aku nggak pakai pakaiannya biasa, ternyata tawafnya tawaf toko emas. Seperti itu. Begitunya posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Nah, jadi tawaf itu Ka'bah itu ada di kiri kita. Ya, ada tadi. Orang yang tawaf harus suci dari hadas dan najis sebagaimana orang mau sholat. Maka dia harus punya wudhu. Orang yang mau tawaf harus punya wudhu. Tidak boleh batal wudhu. Orang yang hendak bertawaf harus menutup aurat sebagaimana di dalam sholat. Ya. Aurat bapak-bapak atau kaum lelaki di dalam sholat atau dalam tawaf adalah dari pusar sampai dengkul. Dari pusar sampai dengkul. Itulah aurat yang harus dijaga. Adapun kaum wanita, ibu, itu adalah yang ditutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Seperti itu. Berikutnya. Ini dia ilustrasi tawaf. Di nomor 1 itu ada Hajar Aswad, Bapak Ibu. Bapak itu adalah batu hitam dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di nomor 2 ada Multazam. Di nomor 3 ada pintu Ka'bah. Multazam ini antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ini juga salah satu tempat yang mustajab, Masya Allah ya. Kalau nanti bisa menggapai ini luar biasa berdoa. Banyak orang yang ngejar Hajar Aswad padahal dia sendiri tuh lagi di Multazam tuh. Harusnya dia berdoa juga tuh di antara Kak pintu dan Hajar Aswad. Tapi dia karena fokusnya ke Hajar Aswad, dia lupa berdoa. Padahal Multazam itu juga tempat yang sangat mustajab. Yang keempat ada Hijr Ismail. Sama ya, Hijr Ismail juga tempat mustajab. Sekarang itu dibikin perjadwal Bapak Ibu. Yang ingin masuk ke Hijr Ismail, dia harus ngantri. Ngantri. Ada jadwal lelaki, ada jadwal perempuan. Jadwalnya itu random. Kadang-kadang sorenya laki, paginya perempuan. Tapi kadang-kadang juga pagi itu laki-laki,
sore perempuan, tidak bisa ditentukan ya untuk jadwal Hijri Ismail. Yang kelima ada rukun Yamani. Rukun Yamani itu adalah sudut sebelum Hajar Aswad. Ya, itu juga antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad itu adalah putaran yang mustajab. Jadi antara nomor 5 dan nomor 1 itu nanti ketika kita berada di situ itu mustajab. Saya selalu mengingatkan berdoa Bapak Ibu, berdoa, berdoa karena ini adalah tempat dan waktu yang mustajab. Yang keenam ada maqam Ibrahim. Makom Nabi Ibrahim alaihissalam. Makom itu adalah berasal daripada qama yakumu, artinya tempat pijakan kakinya Nabi Ibrahim. Bukan makom sepengertian kita di Indonesia, makom atau makam, kuburan, bukan. Jadi makom itu adalah bekas atau telapak kakinya, jejaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Berikutnya, ini ada bacaan ya, bacaan di garis merah ini. Untuk bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dan sedangkan dalam garis yang biru ini antara rukun Yamani dan Hajar Aswad bacaannya adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk bacaannya sendiri nanti Bapak Ibu ada di buku panduan. Insya Allah kita akan baca sama-sama. Saya pandu juga. Insya Allah kita akan baca nanti sesuai buku. Adapun ada yang bertanya, misalkan lagi tahu sendiri bacanya nggak harus pakai buku, tidak apa-apa. Karena yang namanya tawaf itu yang rukunnya adalah mengelilingi Ka'bahnya. Kalau bacaannya itu tidak wajib, ya tidak wajib. Tapi alangkah sayangnya orang lagi tawaf tidak baca apa-apa gitu. Dan ulama sudah bikin tuh doa-doa ngajarin kita, nyusun doa-doa doanya juga dari Nabi itu setiap satu putaran baca apa, putaran pertama baca apa, putaran kedua baca apa. Maka nanti insya Allah udah ada bacaannya semua ya di buku panduan. Seperti itu. Berikutnya sunnah tawaf ini bisa dikerjakan bisa tidak. Yang namanya sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Yang pertama adalah istilam, memberi hormat atau salam sun dari jauh sun. Kis jauh pada Hajar Aswad di setiap awal putaran atau ketika melewati Hajar Aswad. Kita disunahkan untuk mengecup dari jauh, melambaikan tangan kanan ke arah Hajar Aswad seperti ini ke ujung Hajar Aswad lalu istilam. Istilam itu memberi salam Bismillahi Allahu Akbar sambil dikecup. Jadi seakan-akan kita mengecup Hajar Aswad, tapi kita dari jauh. Bismillahi Allahu Akbar dikecup. Sunnahnya boleh 3 kali, tapi sekali juga juga boleh. Berikutnya adalah khusus pria, bahu kanan ihram terbuka, ittiba namanya. Jadi nanti ketika tawaf itu bahu sebelah kanan kita dibuka, Bapak. Ya, seperti itu. Yaitu mudah saja nanti tinggal diselempang ke bawah gini. Nah, itu namanya ittiba. Ittiba itu membuka bahu sebelah kanan. Khusus pria berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Ini juga biasanya tidak kami lakukan ya karena kondisinya, situasinya juga nanti tidak memungkinkan. Ramai orang dan juga kita lagi beramai-ramai rombongan. Jadi kita semuanya kita berjalan seperti biasa. Yang keempat mengucapkan doa pujian kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, kita bebas membaca apa saja yang kita mampu, tidak usah terikat pada bacaan tertentu. Ini tadi yang saya katakan bahwa silahkan baca berdoa apapun itu yang doa masing-masing ya Bapak Ibu pakai bahasa apapun silahkan. Tapi memang nanti yang utamanya kita baca dulu yang ada di buku panduan. Setelah itu masih ada waktu, masih ada jarak, silakan berdoa. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, Sunda, pakai bahasa apa? Padang, pakai bahasa Medan. Allah insya Allah ngerti doa kita ya. Seperti itu. Yang kelima mengusap rukun Yamani dan melambaikan tangan dari jauh tanpa dikecup. Ini juga sama dengan rukun Hajar Aswad, tapi bedanya rukun Yamani itu tidak dikecup, hanya Bismillahi Allahu Akbar dari jauh tanpa dikecup. Itu perbedaannya. Ya, itu sunnah yang insya Allah kita lakukan, tapi ada juga yang tidak ya, itu tidak mengapa. Berikutnya
Sunnah tawaf, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir ya, dari rukunnya manis dan Hajar Aswad itu juga dianjurkan. Juga selesai 7 putaran, sholat sunnah 2 rakaat di sekitaran makam Ibrahim atau nanti sesuai situasi dan kondisi kita. Biasanya saya nanti akan arahkan Bapak Ibu untuk sholat yang di tempat yang nyaman. Namanya sunnah, sholat sunnah tawaf namanya. Ya, dengan ayat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Rokaat pertama membaca Al-Kafirun, rokaat kedua membaca Al-Ikhlas. Kalau nggak hafal Al-Kafirun boleh baca kuliah. Kalau nggak hafal Al-Ikhlas boleh baca kulhu. Seperti itu. Ya, karena ada orang yang nggak tahu surat Al-Kafirun. Begitu saya bilang kuliah baru tahu dia. Oh, kuliah gitu. Sama kayak Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas siapa? Apa itu Ustadz? Kulhu. Oh iya baru tahu kulhu. Itu orang Indonesia itu ya. Yang berikutnya seperti itu. Ya, karena ada orang yang nggak tahu surat Al-Kafirun. Begitu saya bilang kuliah baru tahu dia. Oh, kuliah gitu. Sama kayak Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas siapa? Apa itu Ustadz? Kulhu. Oh iya baru tahu kulhu. Itu orang Indonesia itu ya. Yang berikutnya berdoa di multazam. Ya, daerah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dan berikutnya minum air zam-zam. Ini semua sunah-sunah tawaf. Bisa dikerjakan, bisa tidak. Nanti yang mana yang kita kerjakan, biasanya berdoa di multazam tidak ya Bapak Ibu, karena agak sulit tempatnya juga, kondisinya juga. Kita fokusnya menyelesaikan dulu putaran tawaf kita. Kita selesaikan dulu umroh kita ya. Adapun nanti Bapak Ibu mau mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad, sholat di Hajar Ismail, itu di waktu yang berbeda. Kalau untuk lagi umroh, kita selesaikan umroh kita dulu. Ini doa minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kepanjangan Ustaz. Ya udah, doanya Bismillahirrahmanirrahim aja. Atau dengan niat, karena al-ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung apa yang diniatkan si peminum. Dia ngikutin tuh. Jadi yang punya penyakit apa, niat sebelum minum. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu zam-zam ngikutin niat kita tuh. Ya, ya Allah, saya niat minum zam-zam ini buat urat asam saya. Urat asam apa asam urat? Urat asam urat saya semoga sembuh. Ya Allah, untuk kolesterol saya, ya Allah untuk gula saya. Gitu. Itu zam-zam kata Nabi Muhammad mengikuti niat si peminumnya. Makanya setiap minum zam-zam diniatin seperti itu. Ya, ya Allah, dengan minum zam-zam hati saya semoga lembut, perkataan saya, lidah saya semua terjaga seperti itu. Nanti mumpung di sana minum zam-zam yang sebanyak-banyaknya, mumpung gratis Bapak Ibu. Ya, gratis di sana zam-zam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berikutnya, karena ya ini sa'i ya antara Safa dan Marwah, kurang lebih 400 meter itu jaraknya. Adapun yang hijau itu adalah pilar hijau, di mana nanti sunnah bagi laki-laki berlari-lari kecil di situ. Itu ada 50 meter jaraknya. Adapun sa'i, Safa dan Marwah itu 400 meter. Sa'i boleh tanpa wudhu, tidak seperti tawaf. Ya, boleh juga makan minum, artinya kalau lagi sa'i lapar gitu. Tapi jarang sih saya temuin lagi sa'i lapar. Biasanya setelah selesai sa'i baru lapar gitu. Minum boleh saja. Bahkan disediakan ya, disediakan ada zam-zam itu di pinggiran tempat sa'i. Boleh istirahat dulu, boleh pakai kursi roda, dilakukan oleh wanita yang haid juga boleh. Jadi sa'i itu tidak seperti tawaf yang harus suci dari hadas. Sa'i boleh dilakukan oleh siapa saja walaupun tanpa wudhu. Ya ini dia ya, area sa'i, Safa dan Marwah. Seperti itu. Kita akan keliling Safa Marwah, mengitari Safa Marwah sebanyak 7 kali. Ketika ya lanjut memulai mendaki Bukit Safa, ini bacaannya insya Allah nanti semua ada Bapak Ibu di buku panduannya. Nas Safa wal Marwata min syairillah sampai akhir. Nanti kita akan baca ada di buku panduan. Berikutnya karena zikir Nabi ketika di atas Bukit Safa dan Marwah juga nanti insya Allah ada di buku panduan. Kita akan baca insya Allah. Berikutnya saat melintasi lampu hijau tadi ya, yang jarak 50 meter, ini ada bacaannya. Dan husunah bagi laki-laki berlari-lari kecil, bacanya Rabbighfir warham wa'fu wa takarram
Wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Biasanya semangat nih di bacaan ini. Sambil lari kecil, bapak-bapak biasanya Rabbighfir. Wah, semangat, semangat supaya nggak pegelnya biar nggak berasa. Berikutnya, karena rangkaian terakhir adalah tahallul. Tahallul berarti mencukur atau menggunting sebagian rambut ya, sebagai tanda telah bebas dari larangan-larangan ihram. Untuk laki-laki disunahkannya dicukur habis, perempuan dianjurkannya hanya satu ruas jari saja. Nanti kita akan tahallul sama-sama juga setelah tawaf kita tahallul sama-sama di sana. Berikutnya, ini. Ini Bapak Ibu, ini adalah penjelasan dam ya. Penjelasan dam, dam itu adalah denda. Denda bagi sesiapa saja yang melanggar. Ini rangkaiannya panjang sekali. Yang pasti selama kita tidak melanggar, insya Allah tidak ada tuh yang namanya bahasa dam. Maka doanya dari mulai rangkaian niat umroh sampai selesai ihram, sampai selesai umroh tidak ada yang melanggar. Adapun nanti ada yang melanggar, nauzubillah ya, nanti ada ketentuan-ketentuannya. Nanti kita akan baca, kita pelajari bersama, mengingat waktu ya Bapak Ibu ya, supaya ini kita skip saja. Ini adalah daripada penjelasan dam-dam, dam-dam yang denda-denda yang harus dibayar. Insya Allah kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan soal dam, denda, itu bisa japri ke kami, ke saya. Ya, kita next aja karena ya ini adalah penjelasan denda, fidyah, denda, dam ya. Lanjut. Kita sampai kepada fikih umroh. Nanti kita eh, akan tidak asing dengan yang namanya tayamum dan sholat di atas pesawat. Tayamum itu berwudu tanpa menggunakan air. Ya, yang ditayamum hanya dengan menggunakan debu. Debu pun yang ada di pesawat. Eh, Boleh bisa Bapak Ibu pelajari soal tayamum. Dia hanya mengusap wajah dan juga tangan sampai siku. Ya, itu dengan debu. Kalau kita lihat di sini menutup ke telapak tangan ke soid ya atau ke tempat debu, bisa juga ke mana itu soid itu bangku pesawat, bisa juga jendela itu. Hanya isyarat saja ada debunya lalu meniup kedua tangan tersebut, meniup atau juga bisa ditiriskan gitu. Tapi kalau mau langsung karena debunya juga di pesawat tidak banyak ya, bisa langsung mengusap wajah sekali. Nah, seperti bagaimana kita mengusap wudhu dari tempat numbuh rambut sampai tempat numbuh janggut. Jadi kita usap sekali, lalu kalau di sini mengusap punggung dan telapak tangan sekali. Dianjurkannya sebenarnya ini pendapat yang pertama. Ada juga pendapat dianjurkannya kita mengambil lagi tuh debunya, ya, ngambil lagi sekali lagi, lalu langsung mengusap seperti ini, ya, jempol ketemu jempol nanti, jempol ketemu jempol. Ini seperti ini, nah, lalu balik jempol. Yang ini jangan diusap karena kan ini debu yang belum kepake. Lalu kita begini buat yang sebelahnya jempol. Itu mudah aja. Setelah itu langsung melaksanakan sholat. Sholat di atas pesawat. Sholat di atas pesawat itu sama seperti sholat kita tidak di pesawat. Bedanya cuma duduk aja. Kalaupun rukunya setengah daripada sujud, artinya ruku nunduk sedikit. Adapun sujud agak rendah sedikit, itu saja ya. Rokaatnya sama. Adapun mau nanti kita bahas nanti jamak takdim, jamak takhir. Ada juga nanti kosornya mendiskon yang 4 jadi 2. Tapi rangkaian sholatnya, bacaannya itu sama. Cuma posisinya aja sambil duduk ya. Salamnya noleh ke kanan, ke kiri sama, tasyahudnya, tahiyatnya sama, ya, seperti itu. Itu sholat di atas pesawat. Berikutnya, nah kita sampai di pembahasan sholat jamak. Kita jangan berbicara kosor dulu nih. Jamak itu adalah menggabungkan antara dua sholat.
di mana perjalanan jauh yang jaraknya 80 atau 81 km atau lebih, maka itu boleh kita menjamak sholat. Perjalanan dilakukan memiliki destinasi dan tujuan tertentu, ya, tidak termasuk perjalanan seseorang berangkat tanpa tujuan tertentu. Perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat. Perjalanan kita untuk umroh ibadah, ya, maka semua nanti udah masuk syarat tuh perjalanan kita. Digabung dua sholat, yang bisa digabung adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Itu namanya jamak, menggabungkan dua waktu sholat. Itu namanya jamak. Adapun kosor itu diskon, dipotong. Siapa yang bisa didiskon? Apa yang bisa didiskon? Yang sholat yang 4 saja. Zuhur, asar, isya. Adapun maghrib itu tidak bisa dipotong. Ya, kasihan, udahnya 3 dipotong. Jadinya dipotong setengah jadi 1,5 rakaat. Jadi zuhur 2 dipotong, jadi zuhur 4 dipotong 2 jadi 2, zuhur asar 4 dipotong jadi 2, isya dipotong jadi 2. Jama itu digabung zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu yang bisa dijama. Ya. Subuh tidak, dia sendirian. Nggak bisa dijama. Seperti itu. Berikutnya, iya, setelah tadi mengenal jama, kosor. Ada jama digabung. Kosor di diskon. Jama digabung, kosor di diskon. Jadi mudah sekali Islam itu memang memberikan kemudahan bagi umatnya. Lagi perjalanan. Orang memang kata Nabi, namanya perjalanan itu adalah setengah musibah, Bapak Ibu. Kenapa dibilangnya setengah musibah? Karena perjalanan kita meninggalkan rumah, meninggalkan barang, meninggalkan keluarga, itu kan bukan musibah, ya, pengertiannya yaitu dalam keadaan kita lagi tidak sempurna, maka ada namanya rukhsah keringanan dalam ibadah. Dikasihlah jama dan kosor, digabung sholat dan juga didiskon. Setelah kita mengenal jamak kosor, kita diperkenalkan lagi ada jamak itu ada yang takdim, ada yang takhir. Takdim itu mendahulukan sholat yang belum waktunya, seperti contoh, menggabungkan zuhur dengan asar di waktu zuhur. Begitu jam 12 siang, zuhur datang, kita dalam perjalanan, maka kita mengenal jamak takdim. Takdim, asarnya dimajuin di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Begitu juga maghrib dengan isya. Maghrib, isya. Sholat maghrib mendahulukan isyanya, didahuluin sebelum waktu isya, tapi udah sholat isya, maka itu mentakdim sholat isya. Namanya jamak takdim. Kalau takhir kebalikannya, sholat asar dan zuhur. Tadi zuhurnya kelewat, maka kita mau sholat zuhurnya di waktu asar. Kita takhirkan. Kita akhirkan zuhurnya di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Maghrib isya juga sama. Begitu sholat isya, tadi maghrib belum, kelewat. Karena lagi di perjalanan. Maka maghribnya sholat di waktu isya. Maghribnya diulur di waktu isya menjadi jamak takhir maghrib. Jadi ada jamak takdim, ada jamak takhir. Yang mana saja kita mau pakai, itu terserah. Adapun syarat-syaratnya, perbedaannya cuma 2. Apa itu takdim dan takhir? Kalau takdim, Bapak Ibu, yang harus dikerjakan itu adalah waktu yang kala itu terjadi. Takdim, zuhur dengan asar. Maka kita harus mengerjakan zuhurnya dulu, baru asar. Sedangkan takhir, asar dengan zuhur. Maka boleh yang mana saja yang dikerjakan dulu. Mau asarnya dulu, mau zuhurnya dulu. Mau zuhur dulu, mau asar dulu, terserah. Tapi biar nggak bingung, biasanya walaupun takhir, ngerjain asarnya dulu aja, waktu yang terjadi kala itu. Baru nanti ditakhir zuhurnya. Seperti itu, perbedaannya cuma itu. Ya. Kalau takdim, kerjain waktu yang ada dulu. Zuhurnya berarti zuhurnya. Zuhur baru asar. Maghrib isya berarti maghribnya dulu, baru isya. Adapun takhir, yang mau mana saja didulukan, itu nggak apa-apa. Seperti itu. Itu namanya jamak takdim dan jamak takhir. Berikutnya, amalan sunnah berada di tanah suci, sholat jenazah. Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, haji, mungkin tidak kaget lagi ya. Nanti setelah sholat sunnah, sholat fardu, 5 waktu, biasanya kita bangun lagi. Untuk apa? Sholat jenazah.
Bukan setiap hari. Di sana sholat jenazah setiap waktu ada. Zuhur ada sholat jenazah, asar ada sholat jenazah. Maka di sana nanti ada kita mengenal sholat jenazah. Kata Nabi, man sholat ala janazatin walam yatba'ha falahu kirat. Fa in tabi'aha falahu kiratan. Barang siapa mensolatkan jenazah dan tidak mengikutinya sampai pemakaman, dia akan mendapatkan pahala sebesar 1 kirat. Adapun siapa yang sholat sampai ke pemakaman, dia mengikuti sampai pemakaman, dia mendapatkan 2 kirat. Ditanya oleh sahabat, mal kiratan. Apa itu 2 kirat ya Rasulullah? Qala asgharuhuma mislu Uhud. Eh, Kata Rasulullah, yang paling kecil di antara kirat itu adalah gunung Uhud. Jadi orang yang menyolati jenazah itu dapat pahalanya sebesar gunung Uhud. Sedangkan gunung Uhud itu adalah gunung terbesar yang ada di Madinah. Nabi bilang yang paling sekecil-kecilnya pahalanya itu sebesar gunung Uhud. Makanya nanti di sana usahakan selalu sholat jenazah. Habis sholat fardu pasti bangun lagi tuh buat sholat jenazah. Ya, sholat jenazah kita sudah semua tahu ya. Sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Berikutnya, Nah ini dia sholat jenazah. Takbirnya 4 kali. Niatnya usoli ala hadal mayyit. Untuk laki-laki, kalau untuk perempuan usoli ala hadhil mayyitah. Ya, arba'at takbirat fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Atau dengan bahasa Indonesia, saya niat sholat untuk atau atas mayit ini 4 rakaat, 4 takbir, fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Itu niatnya. Nah, adapun takbir pertama membaca surat Fatihah, takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, takbir ketiga mendoakan mayit, takbir keempat juga sama doa penutup. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Dan yang keempat mengucap salam. Dan terakhirnya mengucap salam, salam sambil berdiri. Itulah tata cara sholat jenazah. Berikutnya, anak. Amalan sunnah berada di tanah suci. Sujud tilawah. Bacaan sujud. Apa itu sujud tilawah? Ibadah sunnah berupa sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengarkan ayat sajadah dari Al-Quran. Ibadah ini sering dilakukan oleh seorang muslim pada saat mereka mendengar atau membaca Al-Quran. Jadi yang dinamanya Al-Quran itu, Bapak Ibu, ada namanya ayat sajadah. Ya, ayat sajadah. Ketika kita menemukan ayat sajadah itu atau mendengar ayat sajadah itu, maka disunahkan untuk sujud. Kalau di Quran, Bapak Ibu, Quran Indonesia itu di akhir ayat suka ada gambar sejadah. Nah, itu tandanya adalah ayat sejadah. Maka ketika berhenti di situ, kita sunnah sujud lalu baca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallah ahsanul khaliqin. Ya, ini bacaannya. Atau boleh juga bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di Mekah atau di Madinah biasanya imam-imam itu baca ayat sajadah di subuh Jumat. Nah, kita kayaknya nggak nemu subuh Jumat. Kita wadah Jumat insya Allah ya. Nah, itu subuh itu imam biasanya baca ayat sajadah tuh. Biasanya yang sudah-sudah kayak gitu. Maka lagi tengah-tengah berdiri ketika imam lagi baca, tiba-tiba sujud. Nah, itu. Nanti askar-askar pasti nyuruh kita tuh, sujud, sujud, sujud gitu. Karena itu imam lagi baca ayat sajadah lalu kita sujud baca sujud tilawah, bacaan sujud. Seperti itu. Itu amalan sunnah yang perlu kita tahu ya di sana. Berikutnya, nah, berikutnya selesai. Alhamdulillah. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Insya Allah, Bapak Ibu, alhamdulillah tadi sudah penjelasan tentang manasik ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, pasti ada yang belum jelas tentang itinerary ataupun manasik, dipersilahkan bisa melalui chat yang ada di Yang tertera Zoom meeting meeting, kalau bila ada yang ingin bertanya atau langsung juga boleh boleh. di. Silakan Kak Hana. Ya, terima kasih Ustadz Nabil atas penjelasan, atas waktunya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan boleh langsung chat di kolom komentar atau yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz Nabil,
bisa diaktifkan Kahana, masih ada Kahana? ya. Atau silakan Bapak Ibu bisa boleh langsung bertanya Oke, ini apa jika ada yang mau ditanyakan. ada dari Kak Nuriana, Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Salam Kak. Ya, mohon maaf off cam karena masih sambil di jalan. Iya, tidak Ya, apa-apa izin Kak. bertanya. Eh, ya, tadi kan disampaikan soal berikhram itu ya, Ustadz ya. Nah, berarti sebelum berikhram itu berarti dimulainya setelah kita mikot di Bir Ali itu ya, mulainya ya. Kita berniat itu. Nah, kemudian berarti pas kita mandi sunahnya itu berarti kita masih boleh ya pakai sabun mandi sampo yang masih ada aromanya seperti itu, terus pakai body lotion seperti itu ataupun pelembab gitu, berarti apakah masih boleh ya itu waktu kita setelah pas lagi mandi ihram itu? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi sholat jenazah tadi, biasanya kan kita nggak tahu ya Ustadz itu laki-laki atau perempuan gitu. Kalau jadinya itu niatnya apakah boleh kita hanya berniat untuk mayit saja gitu, tanpa kita tahu bahwa itu laki-laki atau perempuan. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nuriana. Halo. Udah Kak Nuriana tadi nanya, kedengeran nggak? Tadi manasik lancar, aku tadi dengar suara Ustadz. Halo, Bapak Ibu, apakah mendengar suara saya? Untuk Kak Nuriana, untuk pada Kak Nuriana, Alhamdulillah. Kebetulan ada kendala oleh Ustadz Nabil, jadi mohon maaf banget untuk Kak Nuriana. Mungkin nanti bisa di chat aja di kolom komentar bagi yang mau bertanya bisa di kolom komentar ya Bapak dan Ibu. Mbak, suara saya udah kedengeran. Iya, kedengaran Kak Nuriana. Di barusan saya mau jawab, tapi saya nggak diperbolehkan untuk unmute, jadinya Iya, iya. saya... Mohon maaf. Ya, mohon maaf karena saya masih sambil nyetir, jadi susah banget juga untuk ngechat ya. Iya. Apakah suara saya terdengar oleh Ustadz? Kebetulan Ustadz sedang ada kendala nih. Oh begitu, ya udah mungkin bisa sudah dicatat sama Mbak Hana lah ya Iya, untuk mungkin nanti aku pertanyaannya. sampaikan, terus nanti kita bahas lagi di grup ya Bapak dan Ibu. Iya, termasuk nitip satu lagi pertanyaan Iya. kelupaan tadi saya. Kebetulan saya punya kuku tuh gampang itu apa namanya, ke ini sedikit tuh bisa apa namanya, patah, bukan patah ya, apa tuh sobek gitu ya, apa namanya, kukunya gitu. Nah pas kita sudah berikhram terus kita nggak sengaja itu suka kesenggol terus dia rada sobek dikit. Nah itu bagaimana, atau apa yang harus saya lakukan, biarin aja kayak gitu atau bagaimana gitu? Terima kasih. Oke, oke, baik Kak Nuriana. Insya Allah nanti aku sampaikan ya sama Ustadz Nabil. Oke. Hmm. Mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi karena kebetulan saya juga lagi di luar kota dan jaringannya juga dari tadi hilang-hilangan dan banyak kendala. Kebetulan sekarang Ustadz Nabil yang berkendala tidak bisa mendengar dan nggak bisa mendengar suara saya karena mungkin
jaringannya atau dari Zoom meetingnya ini kita belum tahu. Mohon maaf banget ya Ibu, Bapak atas ketidaknyamanannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Hikmah. Kak Hana mau tanya, nanti pas di bandara kita sempat breakfast dulu nggak ya? Iya, nanti ketika berangkat kita ngumpul di restoran Paper Lunch, kita akan makan malam terlebih dahulu, makan pagi ya, karena kan itu berangkatnya kita pagi ya, jadi makan pagi, sarapan dulu, baru nanti kita langsung terbang menuju Madinah. Halo Pak? Iya, Pak. Ini Bu Ustadz Nabil nggak bisa dengar ini, tapi jamaah bisa dengar suara saya. Assalamualaikum Ustadz. Halo? Assalamualaikum Ustadz. Ya, masuk, masuk. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu. Oke, Alhamdulillah kita sudah tersambung oleh Ustadz Nabil. Ustadz, tadi ada Kak Nuriana yang bertanya tentang berihram. Iya, Kak Nuriana, mohon maaf, boleh disampaikan kembali kepada Ustadz Nabil, Kak, untuk pertanyaannya? di di chat nggak apa-apa. Iya, Di di chat nggak apa-apa. Halo Mbak, Iya, kedengaran suara saya? kedengeran, ya, Alhamdulillah. ya Kak. Iya, Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Rena mohon gimana? Iya, maaf. Ya, iya, jadi pertanyaan yang pertama adalah tadi tentang berikhram itu ya Ustadz ya. Jadi kita iya, yang dihitung berikhram itu berarti kan niat waktu kita ambil mikot gitu ya. iya. Dimulai dimulainya di situ kan ya Ustadz ya. Setelah Untuk berniat, larangan-larangan ihramnya. Iya, iya. maksudnya pas ambil mikot berniat itu larangan-larangannya dimulai di saat itu kan ya. Jadi kalau pas kita apa namanya mandi ihram itu
berarti masih boleh pakai sabun mandi atau sampo yang Iya, beraroma yang parfum seperti itu, kemudian kita masih boleh pakai pelembab atau body lotion gitu, masih boleh ya Ustadz ya? Atau iya. sudah nggak Bu? Justru itu mandi kan bebersih kita ya. Justru masuknya itu ke Betul. sunnah sebelum ihram. Ya, Belum, berarti masih boleh berarti ya Ustadz ya? ya masih potong kuku segala macam seperti itu. Iya. Berarti termasuk pakaian ya Ustadz ya. Jadi sebenarnya kita bawa pakaian yang sudah kita cuci pakai pewangi seperti itu nggak masalah berarti ya Tidak Ustadz ada ya? masalah. Tidak ada Iya, masalah, Bu. Iya. iya berarti masih bisa Eh, kita gunakan gitu. iya, bahkan Iya, kan kalau kain ihram tuh nggak dicuci malah nanti ke nggak enak tuh pada apa bahasa kita belel ya belel apa tuh pada jadi ada ya pewanginya gitu, softener dan nggak apa-apa pewanginya karena itu nggak iya apa-apa kan karena berarti kan ya kita Ustadz ya? pakainya sebelum jauh malah sebelum kita berniat ihram gitu. Iya betul. Ya, Kita cucinya juga, maksudnya kita persiapan itu buat memastikan aja Ustadz, itu yang pertama ya, itu ya Ustadz ya. ya, ya, Kemudian yang kedua itu yang soal sholat jenazah itu Ustadz. Nah, ya. kita kan kalau sholat jenazah kita kan karena nggak tahu bahasa Arabnya itu biasanya nggak tahu itu tuh jenazah laki-laki atau perempuan gitu. Jadi boleh nggak kita niatnya pokoknya untuk mayit aja gitu. Nggak Memang apa memang ya nggak tahu itu memang pada akhirnya eh, di dalam doa kan ada domir tuh dalam bahasa Arab ini ya ada Allahumma gfir lahu untuk laki-laki, Allahumma gfir laha untuk perempuan misalnya gitu. ya. Atau Allahumma gfir lahum untuk mereka yang banyak jadi mayit lebih dari satu. Maka biasanya mayit itu banyak, biasanya satu. Yang kedua kita nggak tahu laki apa perempuan karena kan diumuminya pakai bahasa Arab Iya gitu. betul. Biasanya amannya sih ya udah Allahumma gfir lahum warhamhum gitu. Pakai domirnya domir mereka. Jadi doanya ya Allah ampuni mereka dosa mereka gitu seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau kita ngedenger detail gitu, memang kuncinya harus paham bahasa Arab gitu. Itu dia Ustadz. Jadi itu dijelasin tuh sama Bilal. Iya. Sholatu jenazah kayak gitu. Iya. Al-mayyit atau al-mayyitah. Dan apa biasanya ada anak kecil juga tuh watifl au atfal gitu, anak-anak kecil atau anak kecil laki-laki atau tiflah anak kecil perempuan. Itu di Bilal tuh yang ngomong. Kalau Hmm. kita detail. Cuman kan kalau belajar bahasa Arab dulu kelamaan. Lesnya berapa tahun? Iya Gitu. Ustadz, kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz. Iya. Kebetulan saya punya kuku yang termasuk yang gampang sobek gitu Ustadz ya. Maksudnya Mm-mm. nggak keras gitu. Jadi Mm-mm. kalau misalkan sudah berihram gitu terus nggak sengaja, suka kadang kesenggol kain atau apa tuh suka kadang kebuka udah kesobek gitu Ustadz. Nah itu seperti apa gitu? Apa kita biarkan atau seperti apa? Memang karena kita nggak sengaja gitu Ustadz. Yang tidak sengaja, yang tidak diketahui itu layuhkam, tidak dihukumi. Hmm. Maka kita pun tidak dianjurkan sama seperti rambut tuh, Karyana sama kayak rambut. Jadi Ya. bapak-bapak itu nggak usah ngecek setiap menit ada rambut jatuh nggak, ada rambut jatuh nggak usah. Apalagi kan rambutnya kena angin dikit itu udah tumbang. Jadi Betul nggak Ustadz, usah betul. nggak usah dicek. Jadi udah Bismillah aja dalam keadaan ihram selama kita nggak ada niat kecuali sengaja mau dicopot apa ini rambutnya atau sengaja kukunya di gitu-gituin itu baru yang terkena. Jadi yang tidak disengaja ataupun yang belum kita ketahui layuhkam al jahil layuhkam sesuatu yang tidak diketahui itu tidak dihukumi. Tapi memang ada ke apa namanya keutamaan orang yang ibadah dengan ilmu dengan orang yang ibadah dengan tidak ilmu pasti dong apa namanya fadilahnya, pahalanya beda. Itulah kenapa harus kita manasik supaya ibadah umroh kita ini sesuai dengan ilmu gitu, ilmu yang kita pelajari gitu, Ariana. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab dan terjawab. Kak Nuriana. Sempat terputus sebentar ya tadi ya. Oh iya, iya Tapi iya. sudah ini sih sudah ditangkap maksudnya, cuma memang kadang kan perempuan itu
rambut rontok itu udah kayak apa gitu ya, kadang nggak disengaja pun kita gini aja suka ini udah rontok, tapi memang berarti kalau hal itu memang kita tidak sengaja dan memang sudah memang sunatullah gitu ya, itu seperti Iya, itu berarti nggak masalah iya, ya Ustadz ya. tidak masalah insya Terus Allah. untuk yang ini Ustadz mohon maaf, eh, jika kita berhalangan, apakah Mm-mm. kita masih boleh ikut masuk ke raudhah? Ah, untuk iya, ini memang pendapat ulamanya banyak sekali nih, Kak nih. Pada akhirnya saya eh, ketika bertanya dan membaca oleh guru-guru kami ya, Ya. eh, kembali lagi dalam rukhsah, keringanan dalam beribadah. Orang berumroh itu kan bukan yang setiap minggu, orang Betul. umroh itu bukan yang setiap bulan. Ada dengan kaitan juga biaya, kesehatan, waktu gitu. Maka barang siapa pada akhirnya, barang siapa perempuan yang sedang haid dan ada jadwal raudhah, maka diperbolehkan untuk masuk ke raudhah. Tapi hanya masuk berdiam diri. Ya, Ya, artinya kalau zikir sih kan masih boleh, yang nggak boleh baca betul. Quran. Bersolawat masih boleh, yang nggak boleh baca Quran. Nah, dalam hal masuk ke masjid saja itu perbedaan ulama banyak. Ada yang hanya membolehkan melewati masjid saja tanpa berdiam diri. Ada yang boleh berdiam diri tapi nggak boleh lama-lama. Ada yang dan macam segala macamnya dalam perbedaan pendapat ulama. Nah, ada lagi dalam hal umroh begini karena jadwal raudhah dan umroh itu bukan hal yang bisa kita besok juga bisa lagi besok ya. Jadi bagi mereka yang haid dan ada kesempatan masuk ke raudhah, maka bismillah masuk tanpa mengerjakan apapun ya. Artinya masuk ke raudhah ya udah duduk, bersolawat, berzikir itu dan kan dengan persyaratannya yaitu aman dari melawis apa namanya itu, mohon maaf, rembes ya, rembes Iya, apa namanya kan zaman sekarang mah sudah canggih, perempuan yang lebih mengetahui lah bagaimana amannya, seperti apa amannya. Itu sebenarnya yang dipermasalahkan ulama. Jadi zaman dahulu ada perempuan yang sedang haid masuk ke masjid sehingga darahnya itu menetes di masjid. Zaman sekarang kan insya Allah semuanya udah aman, semuanya udah bersih, semuanya udah rapi, seperti itu. Karena yang saya ambil pendapatnya ulama, guru-guru itu. Jadi boleh perempuan haid masuk ke raudhah, tapi hanya sekedar ya udah berdiam diri, berzikir, dan sholat kan nggak boleh, ya. iya. Baca Quran nggak boleh seperti itu, karena Baik melihat Ustadz. keadaan, situasinya. Iya, baik Nah, Ustadz, terima kasih. ya, insya Allah sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu tadi kayaknya Kak Hikmah nanya tuh ke Iya. Hana. Oh iya, satu lagi anak usia 9 tahun bisa ikut masuk roboh kan, Kak? Ustadz? 9 tahun, eh, insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Kak Hikmah. Insya Allah bisa. Oh Kak Hikmah, iya, insya Allah bisa Kak. Insya Allah bisa. Hmm, bisa, bisa. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, Kak. Amin. Ustadz semuanya. Bapak Ibu. Tadi ada yang tanya tuh, karena Kak Hikmah juga kayaknya, apa dapat sarapan nggak? Udah Ya, dijawab ya? aku udah jawab tadi. Berarti Karena nanti restoran Paper Lunch itu tidak tutup jam 2 pagi masih buka, jadi insya Allah dapat sarapannya apa tuh kalau pagi nasi uduk apa? Kita makanannya di restoran Paper Lunch itu Oh, makanannya bukan nasi bukan goreng. nasi uduk. Yang mau bawa nasi uduk boleh dari rumah. Sarap. Iya, Oke. Kak Yuka tuh tanya lagi. Ini dari Kayu Kak. Ustadz mau tanya pada saat tawaf nanti boleh nggak bawa gendongan atau carrier? Khawatir anak saya usia 3 tahun rewel karena kelelahan atau mengantuk. Gendongan masih boleh Kak. Gendongan yang nggak boleh itu Stroller. stroller ya, stroller dan semacamnya. Karena itu udah pasti dilarang oleh askar sebelum masuk ke tempat Ka'bah aja udah dilarang. Karena dan membahayakan juga, membahayakan. Pernah saya ketemu orang mungkin lolos gimana gitu, akhirnya itu anaknya nggak didorong juga karena ketendang-tendang sama orang yang tawaf itu malah bahaya. Kalau gendongan depan gitu, kain itu masih boleh. Seperti itu. Oke, Ada lagi? lagi ingin yang bertanya. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya boleh di kolom chat atau yang mau bertanya langsung oleh Ustadz Nabil. Iya, Oke. sama-sama Kak Yuka, ya.
Terima kasih Ustadz. Iya sama-sama Kak Yuka. Ya, kalau memang sudah tidak ada, boleh kita tutup karena jadwal kita sampai jam 3 ya. Ya, Nana. mengingat waktu, Ya, Alhamdulillah sudah jam 3. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih mau bertanya, bisa japri langsung ke Ustadz Nabil karena Alhamdulillah Ustadz Nabil juga sudah berada di grup. Jadi yang mau bertanya langsung atau lewat grup boleh bisa langsung ditanyakan kembali. ya. Jadi, Iya. oke, Ya silakan. Hmm. sebelum Hana tutup acara manasik pada siang hari ini, Hana mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kendala pada hari ini. Mungkin dari awal tadi apa namanya Zoom meetingnya yang ada kendala atau dari screennya tadi untuk materi-materinya dan insya Allah untuk rekaman dan materinya akan Hana share kembali ke grup. Jadi untuk Bapak Ibu bisa dipelajari kembali untuk materinya karena insya Allah akan Hana share lagi untuk materi dan rekamannya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kendala dari awal mulai sampai tadi pertanyaan dari Ustadz Tambil juga sempat ada kendala. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan eh, untuk keberangkatan 27 Desember ini Allah berikan kelancaran, menjadi Amin. mabrur dan Allah berikan kesehatan dan bisa lancar ibadahnya sampai nanti pulang lagi ke tanah air gitu. Amin. Sebelum Ustadz Nabil membacakan doa penutup, Hana ingin sekali lagi ingin minta maaf sebesar-besarnya jika ada kendala dalam manasik pada hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bergabung pada acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila belum maksimal. Eh, Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Ustadz Nabil, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, Bapak Ibu jamaah, sebelum ditutup, saya mengingatkan 3 apa yang dianjurkan para ulama sebelum berangkat. Yang pasti, pertama bersyukur Allah sudah memberikan kita kesempatan sampai tahap ini. Tidak semua orang diberikan kesempatan, belum diberikan kesempatan, tapi alhamdulillah Allah berikan kita rezeki bisa bisa berziarah ke Makkah dan Madinah, biar ziarah ke Baitullah dan ke Rasulullah. Yang kedua, berdoa dan minta doa, berdoa kepada Allah dan minta doa oleh sekeliling kita, oleh siapapun, karena kita nggak tahu doa siapa yang diijabah, terutama untuk kelancaran, kemudahan, keberkahan ya selama kita melaksanakan perjalanan umroh ini. Yang paling penting banget Bapak Ibu, kakak semuanya, minta doa biar sehat terus. Ya di sana sehat terus. Kalau udah dikasih penyakit, naudzubillah ya, kalau di sana udah kurang sehat ya Allah. Ya, jadi artinya sehat terus. Semoga di sana kita semua sehat, 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 lancar, mudah berkah. Dan yang terakhir, yang ketiga, jangan melanggar. Jangan melanggar. Kita ngebersihinnya, ngebenerinnya, ngelempenginnya, bawa bahasa saya, ngelempenginnya dari sebelum berangkat. Jadi seketika berangkat, tanah suci adalah tempat orang-orang suci, hanya orang suci yang pantas menginjakan tanah suci, maka pantaskan diri kita sebelum kita berangkat ke tanah suci. Bukan merasa jadi so suci, enggak, tapi pantaskan kita sebelum kita berangkat, kita sampai ke tanah suci. Banyak istighfar, banyak sholawat. Mudah-mudahan 3 ini bisa kita laksanakan semuanya. Kembali lagi kita berdoa, semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah berikan kita kelancaran, kemudahan, keberkahan, keselamatan dari awal hingga akhir. Yang pada akhirnya Allah berikan kita hadiah umroh yang mabrur, umroh yang makbul, yang tidak ada balasan yang paling indah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semua, ala hadhihi niyah bikulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir dunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma biakil Fatihah mu'adzama bi sirriha wa karamatiha. Balik maqasidana ya Allah, balighna wa balighumul jamaah ilal baitil lail haram, ilal umrah baitil haram wa ziyaratin nabiyina alaihi salatu wasalam. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi arzakana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri abidna wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, Kakak semuanya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Hari ini Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kendala yang terjadi. Mohon maaf sekali lagi. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Nabil. Sama-sama karena saya pamit. Terima kasih Bapak Ibu, Kakak Terima kasih semuanya. Bapak dan Ibu semuanya.